dengan adanya Student Conference yang kedua ini, Virtual International Student Conference on Islamic and Positive Psychology, kami sangat menyambut baik. Tindak lanjut dari apa yang kita lakukan ini merupakan sesuatu yang pandemi COVID-19, dan ini tidak bisa kita keluar dan tidak bisa kita lari dari fenomena yang terjadi hari ini, kecuali kita menghadapi dengan berbagai hal, dengan berbagai teknologi dan strategi yang jitu dalam rangka membuat anak-anak kita dan dalam rangka membuat mahasiswa-mahasiswa kita dan dalam rangka membuat seluruh sivitas akademika di antara universitas-universitas yang ada di kedua negara ini, dan khususnya antara Universitas Islam Negeri Aran ini dengan Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Harus kita mencari strategi di antara inilah salah satu strategi pada hari ini. Karena apapun ceritanya, apapun yang kita lakukan selama COVID ini juga mendukung kepada akan terjadinya hal-hal yang lebih positif lagi ke depan. Psikologi merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan pendidikan, di mana psikologi itu mempelajari tentang pengalaman dan hal-hal yang bersifat mentality dari semua insan, baik itu student, baik itu mahasiswa, baik itu dosennya, memerlukan kepada analisis psikologis yang itu pada saat sekarang ini. Ditambah lagi dengan keadaan COVID-19 ini semakin menjadi-jadi, bahkan semakin parah, dan kita doakan supaya COVID-19 ini cepat berlalu di dunia ini dan cepat ditemukan obat-obat atau vaksin-vaksin yang itu dalam rangka menormalkan kembali kehidupan di kedua universitas ini. Dan seandainya COVID-19 ini tidak ada, maka kedua universitas ini akan melakukan hal-hal yang sangat krusial, khususnya UIN Aran ini ditunjuk oleh Ketua atau Kepala Syapu Consortium of Asian Pacific University untuk memarkasai masalah student. Banyak yang bisa kita lakukan tentang student, dan khususnya pada hari ini Virtual International Conference on Islamic and Positive Psychology ini merupakan semangat, spirit baru bagi kita dalam rangka menghadapi COVID-19 dan dalam rangka memajukan kampus-kampus, bahkan fakultas-fakultas, dan juga program studi di antara kedua lembaga ini. Kita harapkan kepada semua partisipan juga akan mengemukakan analisis briliannya dalam rangka baik itu menghadapi COVID atau rangka menghadapi dunia atau fenomena dunia yang semakin bergejolak dan semakin high teknologi. Mungkin hari ini kita masih 4 atau 4.0, mungkin ini menuju kepada 5.0. Dan inilah tugas insan akademik di antara kedua kampus ini, dan khususnya di antara kedua fakulti ini, di mana pada hari ini melakukan international conference ini, dan di mana juga pada hari ini kita mengharapkan wujud nyata dari sebuah conference ini adalah dapat menyelesaikan berbagai persoalan, dan ini conference ini kita harapkan menjadi problem solving terhadap fenomena-fenomena ke depan, dan khususnya dalam hal psikologi. Nah, di antara kedua universitas ini, khususnya di antara kedua fakulti ini, ke depan akan kita tindak lanjutkan berbagai hal, baik itu mungkin ya MOU-nya kita lihat kembali, kita MOU kan apabila MOU itu sudah berakhir, dan akan kita lakukan tindak lanjut baik itu student action dan sebagainya. Dan inilah mungkin harapan kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kedua universitas ini semakin akrab, semakin bersaudara, dan semakin
berpikir jernih ke depan ini, kreatif dan inovatif dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan di antara kedua negara atau di antara kedua politik yang dihadapi oleh masyarakat secara khusus. Atas nama pimpinan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, virtual Student Conference 2, Virtual International Student Conference on Islamic and Positive Psychology, secara resmi saya nyatakan dibuka. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Dr. Saifullah MA for officially opening this event. The next agenda is a main event, that is material from the keynote speaker, who has guided by Ida Fitria, SPSI MSc. To Ibu Ida Fitria, SPSI MSc, time is yours. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan selawat beriringan salam kita selanjutnya sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Warul Waridi sebagai Rektor UIN Araniri, Dr. Saifullah MA, Wakil Rektor 3 UIN Araniri yang sudah bersedia hadir di ruangan kita hari ini. Yang berbahagia, Profesor Dr. Marzita Putih sebagai Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarbangsa UPSI. Yang saya hormati, Dr. Salami, Dekan Fakultas Psikologi UIN Araniri. Yang saya bahagiakan, Profesor Madya Dr. Abdul Rahim binti Razali, Dekan Fakulti Pembangunan Manusia UPSI. Yang saya hormati, Dr. Fuad M. Hum, Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi UIN Araniri. Yang saya alu-alukan, Dr. Muhammad Nur bin Saktir, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni HEPA Fakulti Pembangunan Manusia UPSI. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Muhammad Izwan Bidun Syahril, Pengarah Pusat Alumni UPSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Psikologi UIN Araniri yang juga akan menjadi keynote speaker kita hari ini. Selamat datang Dr. Safril Shah. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Hazalizah binti Hamzah, Ketua Jabatan Psikologi dan Counseling UPSI. Yang saya hormati Bapak Barmawi SAG, MSI, Sekretaris Prodi Psikologi UIN Araniri, sekaligus Ketua Program Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Aceh atau HIMSI Aceh. Yang saya muliakan, our second keynote speaker, Dr. Wan Nurul Izzah binti Wan Husin, yang juga sekaligus penasihat Persatuan Psikologi UPSI. Dan izinkan saya juga menyampaikan selamat datang kepada tamu spesial kita dari University of Malaya, UMKL, Associate Professor Dr. Nick Deliana Nick Farid. Selamat datang dan bergabung dengan kami bersama. Saya tidak mau mengambil banyak waktu untuk pembukaan,
karena kita akan segera masuk ke dalam sesi inti acara hari ini. Sebelum saya mempersilahkan our first keynote speaker to deliver his speech, let me read a short biography of Dr. Safril Shah. Baik, first speaker today will be delivered by Dr. Safril Shah, SPSC, MSc. Actually, he is our head of department and also senior lecturer in Faculty of Psychology UIN Araniri Banda Aceh, who has experience in teaching at UIN for 22 years. He completed a Bachelor of Religion at the Usuluddin Faculty of AIN Araniri, and then continue master's study in psychology at the Faculty of Psychology UI, Universitas Indonesia Jakarta, and complete his PhD education at College and Art and Science at University Utara Malaysia in the field of psychology moral. Several national and international journal articles has been produced among pro-social behavior and motivation of Achenese volunteer in helping tsunami disaster victims. And he also has served as presenter at several national events internationally, including local wisdom and pro-social behavior of Aceh volunteers in helping tsunami disaster in Aceh. He also had oral presentation of South China Sea Tsunami Workshop, Penang, Malaysia, Religiosity and Psychological Well-being of the Older Adult and Tsunami Victim in Nanggro, Aceh Darussalam. Kalau saya bacakan CV-nya Dr. Safril, nanti akan habis setengah jam. Baik, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Well, Dr. Safril, time is yours. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, I think this is very good opportunity for us for meeting here to share many knowledge, special for the Islamic psychology. Then thank for the committee who have make our event today. I think this very great, very good for us, special in psychology faculty UIN Araniri. Okay, I have a slide. I think this the title have the talk many scholar in the Islamic psychology. I make the title opportunities and challenges of Islamic psychology in Muslim community. But easy for me and to understand well in student, because we have many students here. I talk with two languages, yeah, Indonesia and English language. Okay, saya sangat berbahagia bisa jumpa juga dengan beberapa sekolah di Malaysia yang saya juga pernah menuntut di sana. Welcoming for our community in Aceh today. Ya, tidak memperpanjang mukadimah, sepertinya ini adalah sebuah hal yang sangat esensial ya, ketika kita di kolegium atau di komunitas psikologi, we want to menjadikan sebuah tema yang perlu kita tingkatkan lebih populer lagi terhadap psikologi Islam, karena sampai saat ini masih ada beberapa scholar in psikologi menganggap
Islam itu satu sisi yang berbeda dengan psikologi. Baik, ini sudah tershare ya dengan baik. Boleh dilihat di slide, boleh ya? Ya, tampilan di slide-nya. Oke, baik. Udah. Ya, oke. Kita mulai dari definition. This meaning definition, kalau kita lihat dari beberapa buku itu masing-masing punya stressing, punya tekanan tersendiri terhadap apa yang dimaksud dengan Islamic psychology. Di antaranya seperti kita lihat sini oleh Malik Badri ya dalam bukunya Islamic Psychology Definition and Scope, dan ngebahas tentang Islamic psychology is the study of person who complete surrender and submission and obey to law of God. Di sini dia menekankan bagaimana kesolehan. Nah, yang dia ingin lihat bagaimana tekanan psikologi itu terhadap perilaku seseorang yang punya kesolehan yang sangat taat kepada Allah. Ini psikologi Islam dia ingin melihat kesolehannya dan perilakunya seorang muslim. Nah, begitu juga dengan Wahhab. Ini dia lebih umum ya ketika dia mengatakan the study of the manifestation of God in nature, reflection in behavior pattern. Dari semua kehidupan manusia yang merupakan manifestasi daripada Tuhan dalam kehidupannya yang dilihat dari Islamic paradigm. Saya coba melihat juga bagaimana Islam atau bagaimana orang Indonesia coba membuat definisi ya. Ini oleh Nasori ketika beliau menulis dalam bukunya tentang psikologi Islam, beliau mengatakan studi tentang jiwa dan perilaku manusia yang didasarkan pada dunia Islam. Ini hampir sama dengan apa yang coba dituliskan oleh pengkaji sebelumnya. Ya, sekarang yang mungkin yang sangat penting kita coba lihat mengapa psikologi Islam ini penting. Bukankah di dunia akademik kita sudah sangat banyak ya dengan pendekatan psikologi humanistik, pendekatan psikologi psikoanalisis, ada pendekatan behavioristik, masing-masing punya pendekatan tersendiri. Namun mengapa ini urgen kita pelajari dalam komunitas muslim? Saya coba menuturkan beberapa alasan. Yang pertama itu banyak problematika kehidupan masyarakat muslim tidak tuntas diselesaikan dengan perspektif psikologi modern. Saat ini literatur psikologi atau apapun yang kita pelajari di dunia psikologi di sini sangat terbatas dari buku-buku yang background penulisnya itu adalah dari barat, dengan budaya barat, dengan ideologi barat yang notabene hampir sebagian besarnya non-muslim. Maka tidak heranlah ketika problematika yang terjadi saat ini menjadikan ada sisi-sisi yang tidak tuntas, tidak terjawab. Saya ingin katakan contoh, bunuh diri pelajar berprestasi. Ini tidak hanya terjadi di dunia masyarakat muslim, juga di masyarakat umum non-muslim juga ya. Yang kita lihat logikanya seharusnya anak-anak berprestasi, memiliki intelektual yang baik, punya kepribadian yang baik, itu tidak melakukan aksi bunuh diri. Namun yang kita dapatkan ada anak baik gitu ya, prestasinya oke, tapi tiba-tiba menulis surat terakhirnya lalu melakukan bunuh diri. Padahal pendekatan psikologi terhadap ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Seharusnya anak-anak seperti ini menjadi anak yang berprestasi, punya komitmen yang tinggi terhadap masa depannya, ya, punya. Tapi mengapa ini terjadi? Ada pendekatan yang kosong selama ini dari psikologi untuk menjadikan manusia utuh, komplit, ya. Insan kamil kalau dalam bahasa lainnya, atau disebut dengan manusia paripurna.
Begitu juga kenakalan remaja Muslim. Kita di masyarakat Muslim, wabil khusus nih di Aceh, yang menjalankan syariat Islam, mungkin tidak berbeda dengan masyarakat Muslim Malaysia ya, yang kita punya institusi Muslim, regulasi yang berlaku syariat Islam, komunitasnya juga Muslim, tapi mengapa kenakalan remaja juga masih ada? Seharusnya pendekatan psikologi yang ada, artinya psikolog ataupun ilmuwan psikologi yang ada di sekitarnya bisa menuntaskan masalah ini, tetapi lagi-lagi ada hal yang masih kosong, ada yang gagal diselesaikan, ada problem kehidupan yang mungkin perlu pendekatan secara Islam di bidang psikologi. Begitu juga dengan problem-problem ke depannya LGBT atau lainnya, ini kalau tidak ada pendekatan dari psikologi Muslim, ya psikolog Muslim ataupun perspektif Islam, kita takutkan banyak isu-isu kemanusiaan yang mulai menjadi kendala kehidupan kita ke depan. Oke, baik. Belajar urgensi ini, kemudian kita mau lihat nih, mengapa psikologi modern itu tidak cukup, atau dan kata lain mengapa harus ada psikologi Islam. Kalau tadi kita lihat fenomena problem yang terjadi, sekarang secara keilmuan, saya kira ini sangat penting tidak hanya bagi kita, untuk para mahasiswa atau para pelajar di bidang psikologi, tapi juga terhadap para pengajar ya, dosen atau pensarah yang belajar, yang mengajarkan tentang psikologi. Yang pertama, saya ingin katakan basic psikologis yang ada di dunia psikologi modern itu yang berbeda sama kita. Paradigms, cara dia berpikir ya, worldview yang ada pun sudah berbeda. Mereka, kalau saya bilang mereka itu psikologi modern ya. Kalau kita itu psikologi Islam. Baik, mereka para psikolog Barat ya, itu yang juga Cina sebenarnya, bukan hanya Barat, tapi yang bukan Muslim, itu membatasi diri pada realitas yang hanya bisa diakses oleh indera dan rasio. Nah ini karena positivistik cara berpikir mereka terhadap sebuah ilmu. Menggunakan metode pengamatan, pengukuran, penalaran, memperoleh ilmu pengetahuan. Ini yang dibangun dalam sebuah ilmu di Barat saat ini. Bahkan filsafat ilmu yang ada saat ini, yang populer saat ini itu harus sedemikian. Khususnya penjelasan spekulatif dan supranatural. Kita lihat bagaimana Islam nanti ya. Maka kita lihat nanti ini psikologi Barat ini, kita mau tidak mau, psikologi yang telah kita pelajari itu punya aliran masing-masing yang mempengaruhi cara mereka berpikir. Filosofinya saja sudah berbeda ya. Mereka positivistik, dan memang ada yang non positivistik tapi sangat terbatas, dan sekali lagi sangat dipengaruhi oleh ideologi kepercayaan mereka. Nanti kita akan bahas. Seperti kita lihat pada psikoanalisa ya, psikoanalisa yang dikembangkan oleh Sigmund Freud itu sangat hedonisme dan naturalisme. Artinya manusia dianggap terlahir dengan dorongan-dorongan seksual, dorongan-dorongan negatif. Nah ini yang cara berpikirnya psikoanalisis yang kemudian mempengaruhi pendekatan yang mereka lakukan. Tidak ada sama sekali bicara tentang keunggulan manusia atau sisi agama di situ. Seakan-akan bahkan dengan ekstrim, Sigmund Freud mengatakan agama adalah candu, heroin ya, the religion is heroin. Ini orang yang beragama itu dianggap abnormal oleh psikoanalisis, sangat berbahaya. Begitu juga, begitu juga selanjutnya humanisme. Saya mempercepat. Kalau di transpersonal ya, itu kan sangat humanis, fenomenologis, eksistensialis. Sekali lagi tidak melibatkan Tuhan di situ. Kalaupun ada transpersonal, mereka tidak meletakkan Tuhan itu masih di otaknya. Mereka punya God spot, bukan Tuhan yang immaterial, masih yang material.
Baik, mengingat waktu saya akan mempercepat. Maka secara ringkas, kalau kita lihat bagaimana manusia dilihat dalam psikologi sangat ini, psikoanalisis itu berada di pada ketidakkesadaran masih di otak nih. Nah, yang masih bisa dipelajari dan masih bisa dilihat, diukur dan ini ya. Behaviorisme juga belajar tentang orang sangat dipengaruhi oleh proses belajar, stimulus dan respon. Kalau humanistik, emosi yang juga masih dipengaruhi oleh bagaimana berpikir. Kognitif apalagi. Transpersonal, walaupun ada kesadaran antar manusia dengan yang lain, masih meletakkan mind sebagai beda dengan Islam. Islam mengatakan ada satu sisi yang tidak dipelajari oleh orang Barat. Nah, ini saya ingin bedakan dengan Islam dan Barat. Nah, Islam walaupun dia berpikir percaya dengan positivistik yang dibangun dalam psikologi, tapi dia meyakini ada sisi-sisi immaterial atau supranatural dalam kehidupan manusia. Yang ini tidak dipercayai oleh psikologi Barat. Manusia tidak hanya punya akal dan mental, namun ada satu yang tidak dimiliki oleh dalam ilmu psikologi Barat, yaitu qalbu, an-nafs. Nanti ini banyak bahasannya, tapi saya ambil kalbu. Bisa adanya kalbu, an-nafs, fuad, juga sebagian mengatakan nanti adalah sadar. Yang kedua, psikologi Islam tidak bebas nilai. Ini yang berbahaya. Dalam psikologi humanistik atau psikologi positif psikologi, ya, mereka melihat manusia ini memang terlahir dengan dorongan nilai-nilai positif. Yang kita sayangkan ketika mereka melihat tidak ada nilai-nilai agama dalam kehidupan psikologi. Artinya psikologi itu harus bebas nilai, tidak boleh dibawa ke satu agama. Ntar akan ada psikologi Buddha, psikologi Sufi, psikologi Hindu, psikologi Kristiani, nggak ada. Psikologi itu ilmu tanpa nilai. Sebagai seorang Muslim, kita tidak bisa lepas dengan nilai agama yang kita percayai. Anda seorang dokter, ya, ilmu di bidang kesehatan atau di bidang ekonomi, ketika melahirkan sebuah teori dan itu diaplikasikan oleh manusia, oleh khalayak ramai, kalau itu berdampak negatif, dosanya bagi pembuat teori tersebut. Orang Barat tidak ada. Ilmu tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak dalam Islam. Islam apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda kerjakan, apalagi itu dipakai orang banyak, ternyata nanti imbasnya negatif, dosa. Dosa, bahkan itu menjadi dosa warisan. Nah, ini tidak ada dalam konsep Barat. Orang Barat udah buat. Yaitu, oh nanti dosa mau berpahala, mau ada efek terhadap akhiratnya, itu tidak ada. Nah, ini yang mungkin kita penting. Mengapa kemudian Islam harus hadir dalam ilmu psikologi? Nanti ini penting ya, kali dia dalam psikologi pendidikan atau psikologi perkembangan yang saat ini belum diisi dengan Islam, kita harus masuk dengan ini. Baik. Yang selanjutnya, psikologi Islam itu ada tekanan, ada theocentrism-nya itu ada. Ada Tuhan. Kayak saya ya, implementasi keberadaan Tuhan dalam manusia, dalam kehidupan manusia di dunia dengan perspektif Islam. Jadinya ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini sangat kering kehadiran Tuhan kalau kita baca dalam literatur psikologi modern saat ini. Mereka lebih kepada antropomistik, terpusat pada perilaku dan mental manusia tanpa ada campur tangan Tuhan, apalagi embel-embel Quran, hadis atau kitab suci ya. Baik, pendekatan psikologi Islam ini peluang kita. Saya mau katakan tantangan kita tadi, kita punya peluang nih. Karena waktunya singkat, saya akan baca. Bisa kita menggunakan dengan pandangan Al-Quran, mengkritisi teori yang ada, gitu ya. Itu Najati telah mencontohkan. Ini yang dilakukan oleh salah seorang ilmuwan di Islam. Bagaimana dia coba merubah, mengkritik cara berpikirnya Freud. Freud mengatakan bahwa psikoanalisis tidak percaya adanya sifat dasar suci ketuhanan. Semuanya adalah dorongan
ego dan superego manusia tanpa ada nilai Tuhan. Ini bahaya sekali. Maka dia sangat anti agama, anti Tuhan, bahkan sangat negatif melihat agama. Ini kritik kita. Artinya, bolehkah seorang ilmuwan atau pelajar psikologi mempelajari Sigmund Freud? Bukan boleh, wajib. Kalau Anda seorang ilmuwan psikologi harus belajar tentang cara berpikir Sigmund Freud. Buat apa? Buat kita kritisi, buat kita pahami. Untuk mengkritis itu harus paham. Maka ini wajib kalau kita ini. Nah, tapi kemudian kita coba melihat posisi negatif dan positifnya. Spiritual intelligence yang dikenalkan oleh Johar dan Marshall, Ian Johar dan Marshall, itu suami istri di Amerika, seakan-akan kan spiritual intelligence, namun yang kita sayangkan, mereka masih melihat nilai-nilai ketuhanan itu yang sangat filosofisnya Barat dengan masih yang positivistik. Kalau dibaca bukunya, mereka mengatakan ada God spot yang itu berada di salah satu sel otak manusia. Saya ingin katakan, walaupun beradanya Tuhan, titik Tuhankah, tapi dia mengatakan masih dalam salah satu sel pemikiran manusia. Dan lebih mengerikan ketika dia katakan hasil penelitiannya, beliau mengatakan orang ateis itu bisa lebih tinggi spiritual quotient-nya daripada penganut agama lain. Karena apa? Menurut Johar dan Ian Marshall mengatakan bahwasanya orang ateis itu kan tidak lagi melihat agama-agama, tapi dia melihat sesuatu esensial. Yang spiritual itu tidak mesti harus disebut Allah, Yesus gitu ya. Tidak mesti diberi Buddha, itu tidak. Mereka ada sesuatu yang sangat super spiritualis dan mengatakan itu ateis karena mereka orang tidak beragama. Ini berbahaya ini. Karena nilai ininya sangat. Saya boleh juga kita lihat mengkritisi bagaimana psikologi perkembangan. Ini peluang. Maksud kita peluang. Kalau dalam psikologi Barat melihat kehidupan manusia itu dari prenatal ya, kemudian kelahiran, anak-anak, dan akhirnya remaja, dewasa, tua, dan mati. Itu selesai. Itu pembicaraan dalam psikologi Barat, development psikologinya selesai ketika mati. Nah, Islam mengajarkan kita ada dunia sebelum prenatal. Ya, dunia yang disebut dengan alam fitrah. Ini tidak ada dalam konsep Barat, dalam psikologi developmentnya Barat itu tidak ada. Begitu juga kita belajar memang tentang alam kandungan, kemudian ada alam anak-anak, remaja, dewasa, elder, seorang dan mati. Tapi kita juga percaya ada alam barzah. Ada alam kehidupan setelah kematian dan lebih dahsyat lagi ada alam akhirat. Apa hubungannya dengan perkembangan manusia? Oh tentu. Kalau kita pelajari nanti, orang yang menghadapi kematian disebut dengan the dead entity, cemas menghadapi kematian. Hasil penelitian, orang yang percaya bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, mereka lebih nyaman menghadapi kematian. Tidak kecewa atau tidak stres, tidak anxiety ya, cemas. Tapi mereka siap karena dia yakin ada kehidupan yang lebih nyaman dan kenyamanan itu perlu dipersiapkan dengan amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Dia tidak takut dengan harta yang dia tinggalkan. Nah ini yang sering terjadi pada orang yang cemas menghadapi kematian, takut hartanya gimana, takut kemana nanti kalau kita sudah mati gimana gitu ya. Bisa jadi nanti kejahatan akan dibalas dengan dosa-dosa itu karena mereka tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Artinya penting dalam psikologi perkembangan belajar tentang ada kehidupan setelah kematian.
Dan ini tidak ada dalam psikologi barat. Oke, bisa dengan cara pendekatan integratif ya. Ini juga ini peluang dan ini sudah dilakukan. Misalnya peran religiositas dalam mendukung kehidupan sosial atau dalam hubungan religiositas dengan motivasi belajar, religiositas dengan kebermaknaan hidup. Nah, ini bisa kita lakukan atau melakukan perbandingan. Nah, ini sudah dilakukan oleh Pak Bastamam dan Pak Fuad Nasori, bagaimana dia membandingkan antara gratitude psychology yang ada di barat oleh Riff ya, kalau nggak salah saya. Nah, itu yang bicara tentang gratitude psychology, dan kita lihat bagaimana Islam melihat kebersyukuran. Ternyata beda. Nah, ini hasil yang dilihat penelitiannya, kemudian dibuat menjadi sebuah buku psikologi bersyukur dalam Islam. Nah, kalau psikologi barat itu kebersyukuran itu diungkapkan dengan rasa terima kasih, perasaan berlimpah gitu ya, mengapresiasikan dengan kontribusi pada orang lain, menghargai sekedar sederhana. Hanya itu, berbeda sama Islam. Syukur dalam Islam itu diucapkan dengan lisan, ada kesamaan ya, mengekspresikan dengan rasa terima kasih. Oke, artinya kita lihat ada sama, ada bedanya. Kemudian syukur dalam hati. Ini mungkin ada perasaan. Namun Islam itu ketika bersyukur itu ada ucapan spesial dengan alhamdulillah. Itu bagian dari bahwasanya ada kontribusi Allah dalam perilaku kita untuk menyenangkan orang lain atau menyenangkan kita. Ya, syukur itu kita tidak lepas dengan Allah loh. Ini Allah yang buat ini kita bisa sukses. Ini Allah yang buat kita bisa senang, bahagia. Rasa syukurnya itu terucap dengan kata-kata khusus yang tidak dimiliki oleh agama lain. Alhamdulillah. Kemudian syukurnya dalam hati. Tidak cukup kita ucapkan, tapi Islam itu menyuruh kita menyalakan internalisasi. Meyakini bahwasanya kesuksesan kita itu kita dapatkan harus melibatkan hati. Hanya ngucap aja nih, ada orang makasih atau alhamdulillah, tapi dia tidak sampai ke hati. Nah, ini yang beda ya. Mungkin mereka mainnya perasaan yang berlimpah, kesenangan. Tapi tidak maksudnya hati khusyuk yang ada Allah di situ. Nah, kemudian syukur secara lisan kepada Allah itu diucapkan dengan tindakan, karena ini dari Allah, maka saya akan kepada Allah dan akan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini tidak ada. Sekali lagi karena mereka bebas nilai, mereka tidak melibatkan Tuhan dalam perspektif berpikirnya. Syukur bagi mereka adalah syukur manusia sebagai eksistensinya, sebagai manusia, dan tanpa ada kontribusi Tuhan dalam kehidupannya. Berbeda dengan manusia Islam, dia mengatakan karena ini dari Allah, maka bentuk rasa terima kasih kita patuh terhadap tindakannya dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan apa yang diperintahkan. Baik, nanti maka dari itu nanti bisa dibentuk baru ya, psikologi kebersyukuran dalam Islam. Ini penelitian sudah ini alat ukurnya. Ini connect nggak ke sana? Hello? Ya. Saya tetap bicara, bisa didengar? Hello? Oke, baik. Nah, penelitian ini tidak cukup membangun sebuah konsep, kita bisa lanjutkan dengan membuat alat ukurnya, kemudian lebih lanjut lagi kita melakukan penelitian dengan alat ukur gratitude Islamic psychology. Nah, ini yang menarik ya, artinya apa yang dilakukan oleh beberapa scholar di Indonesia mungkin perlu kita upgrade lagi menjadi sebuah alat ukur yang kemudian kita juga menginginkan semua ilmuwan Islam atau pelajar Islam itu coba menggunakan ini supaya kita populer, jangan asik pakai punya orang. Baik, ini ada ikhlas. Ini model yang ini lagi. Dalam khazanah keislaman Islam itu ada ikhlas yang dia punya punya term sendiri, punya makna tersendiri dalam kitab-kitab literatur Islam.
baik itu Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab sufi ya, yang khazanah Islam lainnya. Namun mereka tidak paham atau tidak sama dengan psikologi. Maksud saya ini kan kajian kitab ya, literatur atau kajiannya sufi yang berbeda dengan kajian psikologi. Nah, ini boleh juga menjadi PR atau kerja kita bersama-sama untuk merekonstruksi teori ikhlas yang ada di dalam khazanah intelektual Islam, kita dekatkan dengan pendekatan psikologi. Bisa dilakukan, bisa dengan membaca seperti inilah ikhlas ya. Ikhlas itu kan mengerjakan sesuatu hanya untuk Allah tanpa mempersekutukan dengan yang lain. Ini kan definisinya Islam ya. Bagaimana kita bawa dalam bentuk perilaku, dalam sebuah teori psikologi yang nanti kita bisa ininya indikatornya ya, kita punya aspek-aspek ikhlas itu apa saja atau dimensinya keikhlasan apa saja, kemudian kita buat indikatornya, indikator psikologi, dan kemudian kita bisa menjadikan beberapa alat ukur yang kemudian bisa mengukur keikhlasan. Sekali lagi, menurut manusia atau secara pemahaman ilmuwan Islam, ikhlas itu nggak bisa diukur. Yang tahu ikhlas itu, tinggi atau rendahnya ikhlas hanya Allah. Nah, tapi dalam psikologi semuanya bisa diukur. Tentunya dengan cara ilmiah ya, punya teori cara membuat alat ukur. Jadinya apa yang tema yang tidak mungkin diukur atau ada tema yang menarik dalam perilaku Islam yang menurut mereka ini hal yang tidak mungkin diukur. Nah, ini bisa menjadi satu khazanah yang menarik bagi kita untuk karena ini perilaku loh, bagian dari perilaku Islam yang kemudian kita bisa coba membuat dengan pendekatan psikologi yang lebih psikologi dan diukur. Baik, bisa verifikasi, tapi saya mau ke yang terakhir, pendekatan yang terakhir. Ini boleh dengan ibadah-ibadah yang kita telah lakukan. Saya ingin mengupas di sini, bahwasanya masih banyak peluang yang bisa kita lakukan untuk mengisi ilmu-ilmu psikologi dalam yang saat ini masih lompang. Lompang itu apa? Yang gap, gitu ya, masih kosong. Nah, jadinya intervensi yang bisa dilakukan oleh Islam dalam psikologi itu cukup banyak. Mengapa sih orang masih cemas? Kan kalau dalam manajemen stres cukup tarik napas gitu kan, relaksasi, kemudian membayangkan yang indah-indah, lupakan beban, kalau perlu teriak, selesai. Nah, itu. Tapi mengapa kita tidak pakai intervensi zikir? Karena ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Nah, kita coba. Nah, kalau zikir kan macam-macam nih. Zikirnya zikir apa nih? Ke depan kali kita bisa buat, kalau orang cemas karena nggak bisa tidur, zikirnya itu adalah subhanallah. Berapa kali? Kita pakai penelitian. Kalau dia akut nggak bisa tidur, zikirnya 100 kali. Oh, udah dicoba 100 kali nggak bisa tidur, tambah 1000 kali. Mungkin bisa, artinya ini bisa menjadi sebuah hal yang menarik sehingga kita bisa keluarkan resep nanti. Kan orang kalau sakit fisiknya itu resepnya jelas, dosisnya berapa kali sekali, berapa hari sehari harus minum. Nah, kita pun bisa. Artinya pada satu saat, ini mimpi ya, artinya ini kita lihat the challenge yang mungkin kita bisa lakukan adalah bagaimana nanti ada intervensi psikologi yang sangat terukur sehingga seorang psikolog bisa mengeluarkan resep kayak dokter mengeluarkan resep obat terhadap penyakit fisik, dan satu saat ya kalau kita punya hal yang baik kita bisa mengeluarkan sebuah resep apa ya dalam bahasa ini ya, rekomendasi oleh seorang dokter. Kalau fisik medisinnya jelas ya, obatnya jelas, description-nya. Kalau dari seorang psikolog mungkin ya untuk sakit jiwanya juga seperti itu. Kalau sholat tahajudnya berapa rakaat kalau yang sedang galau misalnya ya.
Kalau yang sedang stres banget berapa rakaat? Itu subhanallah. Itu sebuah peluang yang dalam diskusi psikologi Islam, psikologi yang ada di beberapa pertemuan kita melakukan, boleh jadi satu saat kita menjadikan semua khazanah keislaman Islam itu sangat psikologis. Begitu juga ilmu psikologi sangat islamis gitu ya. Nah, terakhir saya ingin mengangkat agenda yang perlu kita lakukan. Satu, ini tawaran saya. Lakukanlah banyak riset dalam psikologi Islam. Tolong mahasiswa kalau buat skripsi itu libatkanlah satu variabelnya Islam. Wah susah, nggak susah. Jujur, kebersyukuran, kesabaran, atau yang cemas, itu bisa kita lihat dalam bentuk keislaman. Islam punya literatur itu. Nah, mengapa kita tidak mesti selalu pengaruh IQ terhadap prestasi? Mengapa enggak pengaruh sholat malam terhadap prestasi gitu? Pengaruh puasa sunat terhadap kebermaknaan hidup. Wah, menarik. Memperbanyak literasi. Artinya para ilmuwan psikologi coba membuat paradigma baru tentang psikologi yang telah dibuat. Kalau ada psikologi pendidikan, kita coba psikologi pendidikan Islam. Kalau belum bisa buku, kita bisa beli jurnal, karena jurnal ini akan dibaca orang dan akan dikritisi dan akan jadi masukan, atau artikel sederhana. Memunculkan tokoh ilmuwan psikologi di spesifik bidangnya. Ada psikologi kebersyukuran Islam, ada syukur dibicarakan oleh Fulan gitu. Ada tokoh psikologi kepemimpinan Islam. Nah, kita tunjukkan ini ada Pak Bagus ya kalau di Indonesia. Ada Pak Agus juga ya. Ada Pak Bagus yang bicara tentang motivasi Islam. Kalau di Jogja itu sabar dan kebersyukuran itu oleh Pak Fuad Nasori, dan mereka punya buku yang kemudian punya alat ukur yang coba disosialisasikan kepada mahasiswanya. Yang terakhir, kita mengimpikan one upon a time we have the psychology Islamic perspective menjadi sebuah mazhab gitu ya. Jadi rujukan, dan nanti orang barat pun akhirnya mencari salah satu alternatif dalam pendekatan yang dilakukan dengan Islamic psychology. Wallahu a'lam bishawab. Semoga mimpi kita ini bisa kita menjadikan peluang dan opportunity ke depan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Thank you for Dr. Safrilsa setelah sudah memberikan materi yang luar biasa. Bisa saya menyimpulkan sedikit saja dari presentasi Dr. Safrilsa itu, kita punya homework ya, mencari bagaimana jalur hubung antara psikologi dan Islam. Bagaimana kemudian kita mampu mendefinisikan ihsan kamil atau manusia sepenuhnya dalam definisi Islam. Another big point is don't feel enough with contemporary psychology, because we have to learn more and we need to identify what our needs ya. Luar biasa, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bahkan ketika kita mampu mengkonstruksi satu psikologi Islam bisa digunakan juga oleh orang non-muslim bahkan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi ini saya memberikan kesempatan untuk 3 orang saja. Silahkan pada audiens boleh bertanya dengan raise hand, tapi saya sudah mengumpulkan satu pertanyaan di sini di chat room. So you can do the question just simple by typing here on chat room. Atau Anda boleh raise hand dan kemudian langsung membuka video dan boleh bertanya setelah dipersilahkan. Menunggu pertanyaan secara langsung, saya akan langsung membacakan pertanyaan pertama pada Bapak Dr. Safrilsa. Ada pertanyaan dari Muhammad Reza Rizky from Araniri Islamic State University. Pertanyaannya, the question is,
I have read book about happiness by Martin Seligman. He is leading a positive psychology. He said that spirituality is important if you want to live happy. So the question is it similar? Is it similarity to spirituality in Islamic psychology? What's the difference and similarity? So the question is about konsep spiritual dalam konsep happiness Seligman. Bagaimana kebahagiaan dari perspektif psikologi positif oleh Seligman dan Islam. Apa persamaan dan perbedaannya? Saya langsung persilahkan kepada Bapak Safri untuk menjawab karena kita sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Silahkan Bapak Safri. Okay, thank you for the question. I think if you have read the happiness, psychology of happiness by Seligman, he only he say how to express how you can gratitude or how you can understanding about the many merciful of being we have received it. Bahasa lainnya tuh saya ingin katakan Seligman itu hanya membatasi bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita dapat. Kemudian bagaimana kita bisa menyatakan bahwasanya segala yang kita dapat ini bagian dari kenyataan hidup. Menerima kenyataan itu salah satu bentuk happiness yang highlight-nya oleh Seligman ya. Bedanya ketika dia bilang spiritual, dia mengatakan spiritual ini tidak disebutkan satu kekuatan. Nah ini beda sama kita ya. Rujukan kita, saya ingin katakan dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu, itu dikatakan al-mu'minuna wal mu'minat, orang yang beriman dan yang muslimin, amanu wa ya'miluna shalihat, dan dia melakukan amal-amal solih. Saya lupa itu adalah dalam surat Yunus ya. Bagaimana Allah mengatakan hayatan thayyibah, sanuhyikum hayatan thayyibah. Syaratnya amanu wa amilus shalihat, sayuhyiyannahum hayatan thayyibah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayuhyiyannahum hayatan thayyibah. Bedanya spiritual di kita itu tidak cukup amilus shalihat, giving, berbagi ya, atau memberi sesuatu, itu bentuk salah satu aspek kebahagiaan dalam Seligman. Kemudian mempercayai sesuatu yang maha kuat di alam ini, dia tidak sebutkan Tuhan. Apa bedanya ketika kita jelas amanu wa amilus shalihat sayuhyiyannahum hayatan thayyibah dalam surat Yunus 95 kalau saya tidak salah. Begitu Allah mengatakan syarat orang hayatan thayyibah yang dia happiness hidupnya adalah berbuat amal soleh, sama tuh, berbagi, meyakini sesuatu kekuatan, tapi amanunya berbeda. Apa bedanya? Mereka mengimani sesuatu spirituality yang tanpa ada rujukannya. Saya ingin katakan, dalam Kristiani, Tuhan mereka yakini, tapi tidak sampai dalam kehidupan kita. Buddhis, Buddha meyakini ada spiritual Buddha itu dalam kehidupan yang baik, tapi dia mengerus kehidupan nyata lainnya. Buddha itu yang paling soleh itu tidak nikah, ya. Orang soleh di Buddha itu tidak nikah. Orang Kristiani yang soleh itu nanti dia mengerus seperti tadi, tidak nikah. Artinya ada sisi-sisi spiritual dalam kehidupan non-muslim itu tidak komplit. Mereka sangat baik, saya minta maaf, mereka sangat baik,
Tapi kadang-kadang saking baiknya ada ajaran tidak boleh nikah, gitu ya. Tidak boleh menerima tidak boleh mencari tapi menerima apa adanya. Buddhis itu dia tidak boleh mencari, tapi nunggu aja taruh batok, kalau ada yang ngasih, ya itulah rezeki dari Tuhan. Kalau di Barat, kalau di spiritualnya Katolisme, bukan Katolik, satu lagi Protestan etik. Mereka itu punya ajaran spiritualitinya itu carilah harta sebaik-banyaknya karena Tuhan itu sangat dekat dengan orang yang kaya di nirwana, di sorganya. Coba lihat, mereka tidak peduli, yang penting uang. Cara dapatnya, bagaimana halal haramnya itu bukan urusan. Yang penting kaya, karena Tuhan menyukai yang kaya. Oh, kita buat kesalahan, tinggal beli aja surat pengampunan dosa. Artinya dosa itu bisa dihapuskan dengan memberi surat pengampunan dosa. Lihat spiritual Muslim, ya, Islam mengajarkan spirituality yang sangat komplit. Dia mengatur semua kehidupan, tidak hanya dalam berbuat baik, juga dalam mencari kekayaan, juga dalam kehidupan berkeluarga. Kita itu kalau nggak nikah itu nggak sunnah, karena Rasulullah nikah sunnati. Berbeda sama orang sufinya non muslim, mereka itu malah tidak menikah, karena itu kalau menikah, kalau ada perempuan berarti laki suka perempuan atau perempuan suka laki, itu ada nafsu setan di situ. Beda ya. Artinya mereka spiritualnya sangat satu sisi baik tapi ada sisi lain tidak baik. Saya mengatakan ada yang incomplete. Nah, Seligman boleh nggak jadi rujukan? Oke, positif psikologi, kemudian dibicara tentang happiness, oke. Tapi ketika spiritual kita bisa mengisi sisi-sisi positif atau mengisi kekurangan yang ada dalam konsep Barat. Wabil khusus ketika kita memahaminya dengan perspektif Islam, maka amanu kita atau keimanan tentang spiritual kita ini selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tidak bebas nilai. Jangan sampai kayak itu tadi ya, Ian Masral dan Danar Johar itu mengatakan ateis itu lebih spiritual daripada orang yang beragama, karena dia lebih melihat agama itu semuanya kebaikan, bukan sebaliknya ya. Kalau udah Islam yang terbaik, non Muslim itu nggak baik, atau Kristiani itu menganggap Kristiani paling baik, yang lain tidak baik. Ini kan kesalahan dalam memahami perspektif agama spiritual. Baik, saya kira ini ya mungkin karena ini soal Reza ya, you can meet me to discuss more about the happiness in Seligman. Thank you. Thank you, Dr. Safrisa. And I'm very sure there is more audience who want to ask the question, but I feel so sorry because time is not with us. Jadi saya tidak mempersilahkan penanya kedua, mohon maaf. Karena kita mengingat perbedaan waktu Indonesia dan Malaysia 1 jam ya. Jadi kita akan segera berpindah ke second speaker. I think Associate Professor Dr. Wan Nurul Izzah binti Wan Husin already with us now. So let me continue to the second our keynote speaker. Sebelum saya mempersilakan Dr. Wan Izzah, let me read her short biography. Dr. Wan Nurul Izzah has completed her PhD in the field of psychology at the University of Nottingham. Her first degree obtained from the International Islamic University Malaysia, IUM, is also in the field of psychology. Specializing in psychometry, she regularly receives invitation from agency and organization to be an expert panel to assist in development of new psychological tests. Dr. Izzah also actively involved in outreach and social work programs
in recent project funded by Northern Corridor Economic Region, she immerses herself with the Malaysian Aborigine school students in delivering career guidance and emotional management modules. In addition, she also an instructor for program professional Ulul Albab UPSI, which emphasizes on Quranic, ijtihad, and encyclopedic element. With her passion in quantitative data analysis also, Dr. Iza has been training researchers, educator, and postgraduate students in SPSS and SAM almost for the past few years. She is currently teaching at Department of Psychology and Counseling, University Pendidikan Sultan Idris, Perak, Malaysia. Well, Dr. Iza, kita sudah tidak sabar ingin mendengarkan presentasi dari Dr. Iza. Hari ini saya juga sebenarnya ini boleh juga cakap Malay karena saya alumni UPSI, anak kandung Suluh Budiman juga. Oke, Dr. Iza, time is yours. Okay, thank you so much to our lovely chairperson. Okay, give me 1 minute. I need a co-host to assist me in presenting my slide actually. Okay, tadi saya ada dengar Dr. Sharifullah bercakap pasal konsep bersyukur, ikhlas kan. Okay, actually for my topic also, I'm going to talk about the concept of syukur according to Islam. But in this case, I would like to emphasize more on what we call the neuroscience explanation about the link between expressing syukur and happiness. Can the co-host present my slide? Okay, thank you so much, Azli. Okay, my topic is syukur and happiness. Okay, and for this part, I'm going to look at the roles of our brain, particularly the two subdivisions of brains, which are anterior cingulate cortex and also medial prefrontal cortex. Okay, next. Next. Okay, before I proceed, I would like to share with you an experience by a clinical psychologist. Okay, I remember last year my colleague shared with me a story about intervention that he has done to his students who is suffering from depression. Okay, one day, a girl, a third-year student, came to him and complained to him that, "Doctor, I have been suffering from depression since I was 17 years old. Okay, so I have depression for about 5 years already. And every morning, whenever I wake up, I feel too lethargic. I have no motivation to attend kuliah. I have no motivation to complete my assignments. I'm not interested with social gatherings. I like to withdraw myself. I see myself as a useless person. I see myself as a failure." Okay, and all the times my mind is occupied with negative thoughts. Okay, and these are all the symptoms about depressions. Okay, so what my friend did to her was, my friend asked her to develop what we call syukur diary. Okay, a diary which contains all the positive elements in which you feel syukur about that circumstances. Okay, so my friend asked her to write down every night before going to bed. She has to write down at least 3 positive things or 3 circumstances which went well on that day. Okay, so she complete the task every night before going to bed. She will write down 3 things that she appreciate for that day. Okay. And then after a few weeks, she report that, "Doctor, my depression, all the symptoms almost gone. Okay, for now I feel happier than before. Okay, for now my depressive symptoms almost gone."
Okay, so in this case, we can see that whenever you feel syukur, whenever you express syukur, then it will activate your minds to feel happy, to feel good about yourself. Okay, so this is the link between feeling of syukur and happiness for the depressed patients. Okay, next slide. Okay, next, let's have a look at the conceptualization of syukur. Okay, if you look at the English dictionary, I'm sure you can see the word, you can see the term gratitude, you can see the term thankfulness, and also gratefulness. But whenever I look at these definitions, I found that there is one missing element for the Western terminology of gratitude. That is the acknowledge of the existence of God. Because whenever we look at the term syukur in Islam, the word syukur literally means we express thank you to Allah in all the circumstances. Okay, in this case, in Islam, we are taught to recognize the existence of God. Okay, but the term gratitude, thankfulness, gratefulness, it means we appreciate people, we thank people. Okay, in this case, this term, gratitude, thankfulness and gratefulness, it means we may use this term whenever we are a helper or also a helpee. In this case, a helper might feel grateful whenever he has chance to help other persons. And the same thing goes to the helpee. The helpee also may feel grateful whenever he receives assistance from other people. Okay, so both parties can get benefits from the feeling of thankfulness. Okay, either you are helper or helpee, both parties can feel feeling of gratitude whenever you give help or receive help. Okay, so I think the word syukur cannot be replaced with other Western terminologies because the word syukur is unique because it acknowledges the existence of Allah. Okay, so at first we acknowledge that all circumstances that happen belong to Allah. Okay, next slide. Okay, can feeling syukur make people lastingly happier? Okay, let me share with you findings from a study. And this study, the findings of this study is reported in the American Psychologist Journal. Okay, this study is a meaningful study. It consists of 577 participants, adult participants. Okay, most of them are depressed participants. I mean, having depression. Their age is ranging from 35 to 34 years old, and then majority of them are white ethnic, and most of them completed their tertiary level. I mean, most of them have a bachelor degree. Okay, basically for this study, the researchers use experimental design. And for this experiment, they focus on building gratitude. Okay, how to develop feeling of syukur, how to develop feeling of gratitude. Okay, next slide. Okay, let me share with you the procedures or the interventions for this study. Okay, actually for this study, the researchers asked the participants to write down 3 things that went well each day and their causes every night for 1 week. Okay, so what are 3 things that you appreciate today and why? Okay, after performing these tasks, they complete the same measures of happiness and depression administered at pretest. It means before we start this experiment, we ask the participants to fill up inventory on happiness and depression. We measure their level of happiness and depression before we conduct this experiment. And then once they complete these interventions, once again, we measure their level of happiness and depression. And actually, we ask them to complete the follow-up test at 1 week, I mean after 1 week, next after 1 month,
and then next after 3 months, and the last one after 3 months, after they complete this intervention, after they complete that gratitude diary. Okay, so surprisingly, it shows that after 1 month, their level of depression reduced, and also their happiness level increased. Okay, after 1 month. Okay, the same thing goes to after 3 months, and after 6 months, they report that their happiness level increased and maintained, and their symptoms of depression reduced a lot. Okay, so can you see how can feeling of syukur can help you to combat with your depressive symptoms. Okay. Okay, so by having this kind of gratitude diary, then it can transform people from depressed to be a happy people. Okay, so no more depression now. Okay, so this for these results, it show that yes, feeling of syukur can help you to be more happy with your life. Feeling of syukur can help you to feel good about yourselves. Okay, so that's the benefit of practicing syukur. Okay, what is the underlying mechanism? What's the underlying mechanism that can link syukur and happiness? Okay, it is about the power of focus. Remember, whenever you write a syukur diary, it means you focus on positive things only. And then you appreciate the circumstances, you appreciate the events, you appreciate people that you have in your life. Okay, so you focus on positive things only. Okay, so whenever we focus on positive things, then we will look at positive things only. Then we will be able to see things positively. In this case, whenever we focus on positive things, then there will be no space for negative thoughts in our minds. Okay, I'm sure that you are familiar with a quote, you are what you believe. In this case, if you believe that you are able to do it, then you will be able to do it. But if you believe that I'm a failure, I'm not able to do this, okay, then you are a failure. Okay, so your mind will guide your action. If you think positive, then you will be a positive person, optimistic person. But if you think negative, then you will be a pessimistic person. Okay, so that's the power of focus, the power of mind. You are what you believe. Okay, next, let's have a look at the what we call neuroscience explanation about syukur and happiness. Okay, what happens in our body, basically in our brain, whenever we express syukur? Okay, basically, whenever we express syukur, our brain will release two types of chemicals, two types of what we call happy chemicals, which are called dopamine and also serotonin. Okay, both dopamine and serotonin are good chemicals in which they are responsible for our positive emotions. Okay, if our brain produce many dopamine and serotonin, then you will be happy with your life. You tend to feel good about yourself. But if your brain produce less dopamine or serotonin, then you tend to feel pessimistic about your life. Okay, so feeling of syukur can help your brain to produce more dopamine and also more serotonin. Okay, instead of buying any medications which contain dopamine, then you better train your mind to be positive. Because this is cheap. You don't have to buy for the dopamine. Okay, just train your mind to see things positively. Okay, next slide. Okay, now let's have a look at which parts of the brains which are responsible for the happiness. Okay, whenever we express syukur, what will happen inside our brain? Okay, basically, there are two subdivisions. Which are responsible for the what we call emotional processing. Emotional processing, it includes emotional appraisal,
emotional expression, and also emotional regulations. Okay, the two subdivisions are called anterior cingulate cortex and also medial prefrontal cortex. Okay, for the anterior cingulate cortex, ACC, it is the frontal part of the cingulate cortex. If you look at this image, it is the one highlight in blue. It looks like a collar which surrounds the corpus callosum. Okay, actually, this part of brain is connected with other emotion processing regions such as amygdala and also hypothalamus. Okay, the functions of this anterior cingulate cortex involves some complex cognitive functions such as empathy, impulse control, emotion, and also decision making. Okay, so whenever you feel syukur, whenever you express syukur, then this part of the brain will be activated. Okay, next slide. Next. Okay, another part of the brain, it is called medial prefrontal cortex. Okay, similar to ACC, this MPFC also responsible for the emotional processing. In this case, the medial prefrontal cortex, it will guide decisions by anticipating emotional outcomes and also enacting them as bodily states. Okay, whenever you express syukur, and your brain will tell your mind that, oh, I feel good, I'm happy with my life. Okay, so it will enact as bodily states. Okay, and this MPFC, medial prefrontal cortex, also responsible to maintain emotional information within working memory. Okay, in this case, you know, right? We tend to have a good memory whenever we involve emotions. Whenever we have emotions in appraising about that memory, that events. Okay, so these are two parts of the brains which will be activated whenever you feel syukur or whenever you express syukur. Okay, so once these parts are activated, then your brain will tell your mind that I'm happy with my life. I feel so good. I feel like my life is too meaningful. My life is meaningful enough. Okay, next slide. Okay, so if you want to train your mind, if you want to be a happier person, if you want to see yourself as a useful person, a valuable person, an optimistic person, you can also practice this every day before you go to bed. Write down 3 or 5 things which make you feel grateful. Okay, let's say for today, what are the things which make you feel syukur? For example, okay, for me today, I feel so happy because I have chance to meet all of you, and I have chance to share this little knowledge with all of you. Okay, and this will evoke my state of happiness. Okay, next slide. Okay, sometimes me too, sometimes we keep complaining that other people are more fortunate than me. So, should I express syukur to God? Okay, other people have more than me. Okay, so should I say, thanks God, thank you Allah? Okay, the thing is easy. Whenever you don't know what are the things that I should appreciate in my life, then you can compare with people who are less fortunate than you. For example, if you look at this image, okay, look at this image properly. Can you see that the image of a father and a son, and this father has no proper hand, and this father also has no proper leg. Okay, so this father is physically disabled. Being a physically disabled person, it means you will have difficulty to get a job. Whenever you have no job, how are you going to feed your children? How is he going to feed his son? Okay, in this case, the solution is to begging from other people, to seek for sedekah from other people. Okay, so
You can compare your life, your situation with his situation. You can compare your life with people who are less fortunate than you. Then it can make you feel syukur with whatever you have in your life. Okay. Next slide. Okay, as I mentioned just now, sometimes we keep complaining that other people are better than me. Other people have a bigger house than me. Other people have a bigger car than mine. Other people are more intelligent than me. Other people are more beautiful than me. Okay, so what are the things that I should be grateful of? Okay, anak-anak, listen. You have eyes, right? We have perfect two eyes. We have two eyes, we have two ears, we have nose, we have tongue, we have mouth. But outside there, there are people who are born with no hand. Outside there are people who are born with no legs. There are people who are born with imperfect face. Okay, you have perfect physical body. So this should be a thing that you should express your syukur. You have a physical body. You have an excellent state of mental health. Okay, so you should be grateful. Actually, there are a lot of things that we should express our syukur. First, we have a healthy body. Healthy body, it means you can perform ibadah easily, right? Okay, look at this kid. Look at this kid who is born without hand, and also he has only one hand and also legs. Okay, so look how he is struggling. He is struggling to go to school. And look at this guy. This guy is a famous motivator actually. His name is Nick Mujibisik, right? Okay, he was born with no hand and no legs, but he motivates himself. He tried to make himself happy and always challenge himself to do things that other normal people are doing. Okay, so we have so many things that we can express our syukur. Okay, this is sometimes we tend to overlook about these things. We keep comparing ourselves with other people who are better than us. Okay, supposedly we should compare ourselves with people who are at the lower level than us. Okay, for example, in Al-Quran, Surah Ar-Rahman, for example, Allah has mentioned so many times in Surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang ingin engkau dustakan. We have so many nikmat actually, but we fail to appreciate, we fail to express our gratitude to Allah. Okay, next slide. Yes, as I mentioned earlier, if you feel like you have nothing to feel grateful, to feel syukur, then you can compare your life, you can compare your situation with people who are less fortunate than you. Okay, in this case, we in Malaysia, in Indonesia, we live in a peaceful country, a very harmonious country, and we can go to work, we can eat whatever we want to eat, we can go here and there. Okay, but if we compare our situation with people in Syria, for example, with people in Palestine, look at this baby, look at this boy. Okay, they have no parents, they have no heart, they have no house, they have to survive on their own. Okay, so in this case, we should be grateful with our lives because we have so many things that we can be grateful with our lives. We should thank God, actually. We should say thank you, Allah, for everything that I have in my life. If I compare my life with others, I have so many ni'mat actually, right? But we never think about this. We never realize that we are experiencing so many ni'mat as compared to other people actually. We always complain about this and this, but we forget to say thank you, Allah, for our physical health, for our mental health, and also for other issues. Okay, next slide. Okay, then what is the benefits of feeling syukur? Whenever you express syukur, I'm sure you will feel what they call a peace of mind. You tend to be more calm. In other words, whenever we express syukur,
we tend to accept whatever circumstances given to us. In other words, we feel like redha lah, we redha with whatever things happen to us. Okay, bila kita redha, bila kita bersyukur, then we can experience hidup yang tenang. Betul tak? And Allah did mention in Surah Ibrahim, verse number 7, La in syakartum la azidannakum. If you are grateful, I will surely bestow more nikmat for you. I'll give you more rezeki actually. Okay, next slide. Okay, I would like to end my my speech with a simple quote. Okay, actually the word happiness actually in bahasa Malaysia it is called bahagia, right? But I'm sure in Indonesia it is called apa? Hidup senang, am I right? Hidup senang. Okay, Bahagia so juga. bahagia juga. Okay, I would like to emphasize on this quote. Actually, bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukur itulah yang membuatkan kita rasa bahagia. Okay, so Allah is sufficient for us. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okay, next slide, my last slide. I have a short video actually, 1 minute video. Let's see whether it works or not. Does it work? It doesn't work. Okay, it's fine. Actually, I want to share with you because this video in the first place for the spread positive vibes video competition. Okay, our competition session has organized a competition on developing video on spreading positive vibes, and this video won the first place. Okay. Anyway, it's okay. It seems like this video doesn't work with this PowerPoint. Okay, it's okay. So if so, I end my speech here. Thank you so much for your attention and for your patience. Terima kasih banyak, Dr. Wan Nurul Izzah. Sebuah presentasi yang luar biasa. Beberapa conclusion yang saya boleh ambil adalah macam mana kita nak menghubungkan syukur dengan kebahagiaan. The most things that I feel wonder when you said about gratitude, thankful and grateful word is not as complete as syukur. Because syukur has a more complete aspect inside with the presence of God, mashallah. And the word syukur can be replaced by any word. So since today we cannot translate syukur into gratitude or thankful or grateful, mashallah. We should say syukur only. And happiness neurotransmitter will release whenever you feel syukur, such as dopamine and serotonin. The last statement is, kita pasti punya banyak hal yang bisa kita syukuri instead of hal yang kita keluhkan. Masya Allah. Well, again, saya sudah mendapat satu pertanyaan, but I think this from Dr. Muhammad Izwan Syaril. Is it Dr. Izwan? Encik saya ni, encik saya. Dr. Izwan, maybe I just want to please you to open the camera and ask the question directly. Dr. Izwan, would you like to ask the question directly? Oke, belum terhubung lagi. Well, let me read the question because Dr. Izwan belum terhubung. Okay, let me read full text. First of all, I would like to congratulate to the organizer for organizing this very meaningful conference. I have a question: how to cultivate syukur
because the word syukur is easy to say, just how the culture in daily life? That's the question. Actually, I want to hear direct voice from Dr. Izwan, but I think Dr. Iza can may respond the question first. Okay, I think I got the idea. It means you are saying that it is easy to say syukur, it is easy to say alhamdulillah, but inside our heart it goes in opposite way. Am I right? Yep, Goes in yep. opposite way. Okay, that's why actually the word syukur and reda works hand in hand. Okay, at first, before you said syukur, before you said alhamdulillah, at first you must have what we call a feeling of reda. Reda means you accept whatever circumstances that has been bestowed on you. Okay, because the word syukur and reda actually dia agak saling berkaitan. Okay, sama juga bila kita cakap saya reda dengan apa yang berlaku. Kadang-kadang kita ni mulut cakap reda, tapi dalam hati tu kita punya reda tu belum sampai tahap 100%, 100%. Okay, so sama juga macam syukur, bila mana kita say syukur tapi dalam hati kita tak reda sepenuhnya dengan dengan situasi ke, dengan kemalangan ke yang kita perlu hadapi, dan kita tak mampu untuk ungkapkan syukur tu dengan lisan, dengan lidah dan juga hati. Dia sepatutnya apa yang kita ucapkan dekat lidah secara lisan tu patutnya dia selari dengan apa yang terkeluar daripada hati. Okay. So sebelum kita pergi syukur tu, at first kita kena ada rasa reda dulu. Okay, let's say kita ditimpa kemalangan kan. Ditimpa kemalangan, kita patah kaki, patah tangan, kita hilang kereta kesayangan kita. Okay. You rugi sebab you hilang kereta, and then you patah kaki, patah tangan, you are not able to go to work, right? Okay, for sure at first tu I'm sure lah bila cakap reda, kita punya mulut mungkin cakap reda, tapi kita punya hati ni at first tu mungkin hati kita belum betul-betul sepenuhnya reda. Okay, so untuk dapatkan syukur yang betul-betul syukur yang lahir daripada hati, at first kita kena reda dengan apa yang berlaku. Reda ni bukan sekadar kat mulut lah, reda dengan hati sekali. Maknanya bila mana hati tu 100% reda, barulah you punya rasa syukur tu pun 100% syukur. So reda dan syukur dia saling berkaitan. Ada satu quote kata-kata lah, kata-kata positif. Bila kita belajar untuk reda, Allah akan ajarkan kita untuk bahagia. Okay, so kalau kita nak hidup bahagia, kita kena reda dengan apa sahaja yang berlaku, apa sahaja yang kita perlu hadap, yang kita perlu lalui. Dan kita juga kena bersyukur dengan apa sahaja yang kita kena hadap, yang kita kena lalui. Okay. I hope my answer ni menjawablah soalan tadi. Okay, terima kasih dokter. So redo tu kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia itu kind of ikhlas. Oh, ikhlas lah. Ikhlas dan redo sama ke? Sama tak? Kalau kami kat Malaysia tak sama. Reda lain. Oh, lain. Okay, so kita boleh luruskanlah lepas konferensi redo tu apa dalam bahasa Indonesia. Okay, but interesting thing is we have so many terms that we may elaborate more to get our new construction of Islamic psychology that I feel also that can fill our soul with not only the knowledge but also can fill our soul. Well, sebenarnya saya juga I want to please the next question, but again sekarang di Indonesia, di Aceh sudah pukul 10.51, berarti di Malaysia sudah close to pukul 12. Kita khawatir akan bertepatan dengan zuhur, so mohon maaf sekali lagi. Saya rasa the rest question boleh kita bincang setelah sesi ini. Baik, dengan berakhirnya dua keynote speaker yang sudah menyampaikan bukan hanya pengetahuan tapi juga kebutuhan kalbu kita, dan mudah-mudahan ini bukan hanya bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat. Masya Allah, saya sebagai moderator mohon maaf untuk segala kekurangan.
sekaligus juga dengan masalah teknis sana sini mungkin kita masih punya banyak sekali kekurangan, tapi mudah-mudahan kita masih bisa bersyukur dengan hari ini kita ada di event yang sangat mulia ini, dan mudah-mudahan ini boleh menjadi amal jariah bagi kita semua. Demikian saya undur diri. Terima kasih kepada kedua keynote speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi. It's okay, but it's okay. Okay, thank you to Ibu Ida Fitria for guided the main event. The next agenda is dua. To our brother Dery Monti Surga, time is yours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وعن والدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. With the end of dua, marks of the end of our main agenda. I am Shutnova, as master of ceremony. I'm apologies if I made some mistakes during the event. Before we end this event, opening ceremonial, to the all participants, please open your camera. Jadi untuk semua partisipan boleh tolong open kamera. Kita akan mengadakan sesi foto. Bagaimana dari tim sudah siap untuk screenshot? All the participants, please open your camera. Okay. Okay, ready? Okay, for the first screenshot is the formal style. Ready? Okay, wait. Okay, instruksi. Okay, everyone ready? 1, 2, 3, smile. Okay, again. 1, 2, 3, smile. Okay. Next. 1, 2,
3. Smile. Okay. 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 Thank you for everyone. That's all for me. Thank you for your attention and participation. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sedikit perhatian. Untuk selanjutnya kita akan memasuki acara panel presentation. Jadi bagi para partisipan diharapkan untuk dapat join menggunakan link Zoom yang telah disediakan dalam guidebook. Jadi teman-teman boleh tengok dekat guidebook. Dia telah sediakan link Zoom masing-masing bagi presenter untuk masuk ke dalam panel presentation yang sudah disediakan. Okay? Thank you.